90% karyawan Tokopedia dipecat sama ByteDance. Ini postingan di Juli 2026. Dan gue sampai baca 2 kali karena tim teknik yang awalnya 1.100 orang sekarang sekitar 35 programmer. TikTok buka suara terkait kabar beredar soal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan e-commerce berlogo hijau hingga 90% dari total karyawannya. Desas-desusnya ada yang bilang, oh karena AI, karena efisiensi, karena udah ganti teknologi. Tapi masalahnya, TikTok sendiri, satu keluarga sama ByteDance, nggak pernah bilang angka 90% itu benar. Secara resmi, mereka cuma ngaku lagi ada penyesuaian organisasi R&D. Tapi ada satu yang aneh, ini kan perusahaan swasta. DPR manggil manajemen TikTok Tokopedia dan Kementerian Ketenagakerjaannya. Dan kesimpulan resminya justru beda, nggak ada PHK massal kayak yang rame diberitain. Yang dikonfirmasi cuma sekitar 200 karyawan yang ngambil paket kompensasi. Jadi sebenarnya yang benar apa? Apa benar Tokopedia cuma nyisain puluhan programmer? Atau 90% ini emang framing yang kebetulan kebablasan aja? Menurut gue gini ya, ada pertanyaan yang lebih penting daripada berapa orang yang dipecat. Karena kalau salah satu e-commerce terbesar di Indonesia beneran ambil jalur efisiensi dan sebanyak orang itu dipangkas, apakah ini bakal jadi kejadian berulang? Terus, kalau jawabannya itu gara-gara AI dan sistem ByteDance itu dari China, dan bukan cuma cerita PHK Tokopedia, bisa jadi ini alarm awal tentang bentuk revolusi AI yang bakal dihadapin sama tenaga kerja Indonesia. Tapi kita harus tahu ceritanya dari awal. Buat ngerti cerita ini, kita harus mundur ke awal 2024. Momen dimana Tokopedia dijual ke ByteDance 75,01%. Sekitar 23,27 triliun rupiah. Dan ini memang selalu terjadi di semua perusahaan yang diakuisisi atau dibeli. Pasti ada efisiensi karena ada posisi yang tumpang tindih. Juni 2024, 450 karyawan, terus 9% lah dari total tenaga kerja. PHK kedua di 2025, 420 karyawan di IT, customer care, fulfillment. Dan sekarang technically, kalau beneran ya di 2026, ini gelombang ketiga dan yang paling ramai diberitakan. Kenapa? Soalnya 90%. Kalau kita hitung total karyawan, pas awal-awal 2.500 karyawan, itu momennya pas TikTok ambil alih. Sekarang, menurut sumber yang belum terverifikasi sebenarnya, sisanya tuh sekitar 250 orang, atau 10%. Jadi kejadian ini sebenarnya bukan tiba-tiba, nggak sekali gebrak langsung, oke, tinggal tengkorak. Ini 3 tahap yang setiap tahapnya makin kena ke satu tempat sebenarnya. Divisi teknologi. Bukan marketing yang dipangkas, bukan sales, tapi engineer. Nah, sebenarnya di titik ini, pertanyaannya tuh udah berubah. Bukan lagi, kenapa nih mereka di PHK? Tapi, kenapa yang selalu paling kena itu tim teknis? Dan apa yang bikin mereka berani ngeramping sejauh itu kalau emang bener-bener gara-gara AI? Untuk ngejawab pertanyaan itu, kita harus masuk ke bagian yang menurut gua paling penting dari cerita ini. Berdasarkan riset gua, kalau kita cuma ngelihat angka PHK-nya doang, ceritanya tuh kedengeran serem, tapi jawabannya kosong. Yang lebih masuk akal sebenarnya kalau kita ngebedah dari sisi ByteDance-nya sendiri. Nah, ByteDance, perusahaan induknya TikTok, itu sebenarnya punya beberapa amunisi dan senjata AI lah. Tujuannya buat ngoding, ada Doubao, LLM andalan mereka, ada Trey, coding agent yang oke juga, dan ada UI Tars, agent AI yang bisa ngeoperasin komputer sendiri tanpa disuruh step by step. Simpelnya, ekosistem ini sebenarnya secara teoritis bisa bukan AI lagi yang bantu manusia coding, tapi AI yang mulai coding sendiri. Presiden unit cloud ByteDance, dia sendiri bilang loh, 40% dari code-nya di Douyin, itu TikTok-nya China. Itu udah bukan manusia yang nulis, itu udah AI. Dan itu bukan satu-satunya. Akhir Juni 2026, di panggung Volcano Engine Force Conference, VP Teknologi dari ByteDance, Hong Tingkun, bukan lagi, tim yang bikin Try, itu 90% kodenya udah pakai AI. Dan memang manusia itu kontribusi langsungnya dikit banget. Tapi dia jujur, nggak berhenti di sana. Throughput, atau bahasa simpelnya output-nya, dari per orang itu cuma naik 60%. Nah, ini menurut gua penting buat digarisbawahin. Artinya, AI nulis hampir semua kodenya, tapi nggak otomatis bikin satu orang bisa digantiin 9 orang lainnya. Masih ada jarak lah antara AI yang nulis kodenya sama AI bikin kerjaan manusia jadi sebegitu efisien. Karena sampai di titik ini, kode yang digenerate sama AI tetap butuh manusia buat ngecek, ngarahin, mastiin logikanya bener. Tapi walaupun tetap butuh orang, ini yang bikin gue mulai agak sedikit geser nih cara pandangnya. Ini konteks buat teman-teman yang belum tahu. Zaman sekarang, dan kalian boleh tanya ke teman-teman programmer lainnya, yang udah aktif dengan AI, gue yakin 100%, mungkin 80-90% kode yang dia bikin, itu dia udah nggak nulis sendiri. Dan kalau internal ByteDance itu udah AI native, sebegitunya AI untuk coding, sebenarnya wajar untuk mereka mikir, sebenarnya perlu nggak ya kita pertahanin ratusan engineer di Jakarta, kalau kerjaan yang sama tuh sebenarnya bisa dihandle sama tim yang lebih kecil, sama AI agent yang mereka punya. Karena akhirnya ini nyambung ke rumor soal Tokopedia Lite. Bukan, ini bukan versi Tokopedia yang lebih ringan. Sebenarnya bukan itu artinya, tapi versi baru yang katanya
perusahaannya bakal sepenuhnya pakai backendnya TikTok Shop. Cuma tampilan luarnya doang nih yang dipertahanin kayak Tokopedia, tapi sebenarnya secara teknologi ini TikTok Shop. Dan technically kalian udah bisa download aplikasinya, gue sendiri udah coba. Tapi ya itu, gue pernah beli dari Tokopedia Lite. Pas gue buka website Tokopedia loh, kok pembelian gue nggak muncul. Harus bukanya dari Tokopedia Lite. Ini gue serius, gue pernah beli. Tapi balik lagi ke rumor-rumor di awal ya. Sisa 35 programmer. Masuk akal nggak sebenarnya? Kalau sistemnya udah di-generate dan udah dibangun, and sekedar maintenance, angka sekecil itu sebenarnya possible. Tapi sekali lagi ya, angka pastinya TikTok sendiri belum pernah konfirmasi. Tapi disitulah poin besarnya. Especially di bagian engineering. AI itu udah mulai bikin perusahaan-perusahaan mempertanyakan sebenarnya yang sebelumnya gue butuh 100 programmer, gue cuma butuh berapa sih? Dan kalau model ini terbukti, untuk perusahaan yang nggak perlu grow banget lah, yang penting orangnya dikit, semuanya generate pakai AI, mungkin nggak ada efeknya untuk perusahaan-perusahaan lain. Sebenarnya kalau secara big picture, yang bikin kasus Tokopedia itu beda. Perusahaan ini pas dibeli sama TikTok, ByteDance, sebenarnya udah bukan lagi dalam kondisi sekarat. Ya kayak dulu lah. Jadi sepanjang 2025, Tokopedia justru berbalik nih dari rugi jadi untung dan bikin laba bersih sekitar 600 miliar. Kenapa kita tahu? Karena Goto sendiri, yang perusahaan publik, masih pegang 24,99% saham Tokopedia. Dan responnya menurut gue agak santai. Mereka bilang PHK ini nggak bakal ngaruh gede ke kondisi keuangan atau operasional mereka. Jadi ini bukan cerita perusahaan yang terpaksa PHK karena harus bertahan hidup. Ini cerita perusahaan yang bisnisnya sebenarnya makin sehat, tapi memilih untuk ambil jalur yang kalau bisa lebih efisien. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Tapi ini real risk dari disrupsi AI yang mulai kelihatan bentuk aslinya. Karena kalau dari sisi bisnis, kita harus objektif. Yang dicari itu profit. Cara untuk profit, pendapatan lebih gede, pengeluaran lebih kecil. Jadinya marginnya lebih besar. Apalagi di industri digital, fungsi-fungsi dulu yang butuh banyak orang lah, customer service, marketing, data analisis, operasional, sekarang tuh udah mulai bisa diotomasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan atau talenta di perusahaan yang tanda kutip knowledge worker, kerjanya di depan laptop. Ironisnya, yang paling bisa dapat benefit dengan AI, tapi paling rentan kalau misalnya AI mengotomasi kerja mereka. Tapi on a side note, sebenarnya kasus Tokopedia bukan cuma sekedar otomisasi, tapi ada kemungkinan fungsi teknisnya dipusatin ke sistem dan tim ByteDance di China. In a way, bukannya salah nih, tapi secara bisnis, Indonesia ya jadi pasar, jutaan pengguna, jutaan transaksi, tapi teknologi intinya, AI, high value work-nya justru dikendaliin dari sana. Disclaimer, ini hipotesa gue ya. In a way, kalau ini dilanjutin, dan resikonya tuh memang ada. Dan secara bisnis itu sebenarnya nggak salah, efisiensi. Mungkin perannya Indonesia adalah gimana cara kita mitigasi resiko kehilangan lapangan pekerjaan, kemampuan untuk membangun dan menguasai teknologi dan sistem yang dipakai masyarakatnya. Ironisnya, justru emang sesuai dengan headline sih. Lihat PHK 90%, that's it, titik. Tapi nggak benar-benar dianalisa apa implikasi dari headline ini. Padahal ini belum terkonfirmasi. Dan mungkin ada cerita yang lebih besar lagi. Tapi kebetulan gue pengen ngebuka mata lah. Angle yang sebenarnya lagi terjadi di hampir semua perusahaan besar di Indonesia. Oke, gue tahu beberapa bakal ngerasa kok jadi bahas yang lain. Jadi sebenarnya 90% itu benar atau enggak? Terus kita harus ngapain? Ini informasinya apa pentingnya buat gue? Kalau menurut gua, balik ke pertanyaan awal, apakah 90% karyawan Tokopedia benar-benar dipecat? Sisa 35 doang. Data sekarang yang gue pegang per syuting ini, kemungkinan besar angkanya dibesar-besarkan. Karena secara yang resmi terkonfirmasi, itu 200 orang lah. Ambil kompensasi di gelombang terakhir, tapi sebenarnya ambil kompensasi, PHK, atau apa, itu tuh cuma framing atau frasa yang mungkin bisa dihaluskan atau bisa dikasarkan. Karena, again, kata-kata dari DPR sendiri nyimpulin, oh nggak ada PHK massal kayak yang diributin. Anyway, ada unsur-unsur ya jangan sampai ada kepanikan massal. Jangan sampai ini malah jadi ketakutan warga soal lapangan pekerjaan. Toh 35 programmer juga rumor dari narasumber yang belum terkonfirmasi. Tapi ya bukan berarti perjalanan ini tuh semuanya hoax. Karena polanya tuh ada. 3 gelombang PHK, makin lama mengerucut ke divisi teknologi yang di-own sama parent company, dan banyak banget harusnya posisi-posisi double, operasional, IT, fulfillment. Tapi sekarang ke jantung perusahaan teknologi yaitu engineering, programmer. Barengan sama perusahaan yang menurut gua salah satu yang sangat banyak investasi ke AI. Jadi angkanya mungkin salah, tapi arahnya ya kita bisa lihat secara logika. Menurut gue ini letak masalah yang lebih penting buat kita sebagai orang Indonesia. Karena kalau beneran AI ini mulai ngegantiin kerjaan-kerjaan teknis, pertanyaannya tuh bukan kapan ini berhenti, kapan akan stop PHK. Pertanyaannya, kalian mau ada yang di posisi yang digantiin atau posisi yang megang toolsnya yang nggak bisa digantiin? Kalau gue cuma kasih saran belajar AI, semua orang memang harus belajar AI. Gue sampai punya komunitas sendiri yang gue bangun secara gratis. Gue taruh linknya di bawah. Dan balik lagi, posisi yang paling gampang hilang itu bukan posisi yang
paling gampang, tapi posisi yang paling gampang ditiru pola kerjanya sama AI. Kerjaan berulang yang tanpa mikir, itu yang paling rentan. Tapi kalau kalian bisa mikir dan bisa ngarahin AI, itu bukan cuma nggak rentan, itu malah dicari sama orang. Kalau kalian penasaran, kalian lihat deh obrolannya di komunitas AI gue. Tapi menurut kalian gimana kasus Tokopedia dan ByteDance ini? Dan kenapa pemerintah ikut campur tangan? See you guys next video. Bye-bye.